Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudaraku seiman, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah yang berbahagia, alhamdulillah, tetap kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena kita sudah berada di dalam masjid. Allah mentakdirkan kita di dalam sebuah majelis ilmu, yang dimana majelis ilmu itu Allah akan berikan ampunan, Allah akan berikan naungan, dan insya Allah Allah berikan keberkahan pada kita dan pada keluarga kita insya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan pada pagi ini, tema kita adalah kawan atau lawan. Ini tema yang simple tapi ini sebetulnya dalam. Pembahasannya panjang lebar. Namun dengan waktu yang ada, kami sampaikan sebisa mungkin, kami ringkas dari apa perkataan para ulama, dari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Siap kepada siapa yang kita berteman. Bagaimana kita kemudian kepada orang yang tidak sependapat dengan kita, apa kita langsung kemudian kita putuskan hubungan persaudaraan ukhuwah Islamiyah? Karena begini jamaah rahimakumullah, bapak ibu yang kami muliakan, Allah menciptakan kita, Allah juga berikan kita akal untuk berpikir. Allah juga berikan kita punya ego. Otomatis karena kita bermuamalah dengan orang banyak, akan sangat banyak di sana perselisihan. Kok dengan orang banyak? Dengan suami dan istri saja sering terjadi perselisihan, apalagi orang yang banyak. Di zaman yang berkembang ini banyak sekali ilmu mudah didapati di YouTube, di kajian, di mana-mana. Sehingga kadang-kadang saudara kita itu ternyata beda pemahaman dengan kita. Nah, yang cuma masalah kadang-kadang terjadi, ya, kita berlebihan dalam bersikap kepada siapa yang tidak sependapat dengan kita. Maka pada pagi yang ini, insya Allah, ya, dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, kami sampaikan siapa itu ahlus sunnah. Karena kalau mesti kita berteman, ya mesti yang harus dengan ahlus sunnah. Sebagaimana di sini menghidupkan sunnah menebar ukhuwah. Ini menghidupkan sunnah menebar ukhuwah, pas. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mencari teman yang ahlus sunnah itu penting. Karena Umar bin Khattab pernah berkata, ma'utiyal abdu ba'dal islam ni'matan khairan min akhi salihin. Tidak ada ya seorang diberikan nikmat yang paling baik
nikmat yang baik dibandingkan dia memiliki saudara yang saleh. Fa in wajada ahadukum falyum min akhihi falyatamassak bihi. Kalau punya teman yang saleh, pegang, jaga ukhuwah itu. Dijaga. Karena apalagi teman yang dia itu adalah muttaqin. Karena di hari kiamat nanti Allah berfirman al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Semua nanti di akhirat akan napa nggih? Berlepas dirilah. Bukan teman saya, bukan teman saya. Semua yang tadi di dunia teman nanti di akhirat bisa menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Saudaraku seiman, langsung saja kita masuk pada judul poin penting. Tentu kita akan mencari teman kawan kita dan ahlus sunnah. Kalau begitu, manhum ahlus sunnah? Siapa sih ahlus sunnah itu? Apakah ahlus sunnah itu hanya terdidik pada satu lembaga? Apakah kemudian itu terletak pada warna model baju, model pakaian? Ahlul haqqi alladziina kaanu 'ala ma kana 'alaihi al-yawma wa athhab 'alaihi Nabi sallam wa thabatu 'ala dzalika wa lam yanharifu 'anis siratal mustaqim. Ahlus sunnah adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana 'alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berada di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah ahlus sunnah. Ada 5 orang, 5 jenis orang. Jenis satu, dia mencintai Nabi, dia berusaha mengikuti Nabi. Apa yang Nabi sampaikan, qala Allah wa qala Rasul, Nabi, para sahabat juga menyampaikan pemahamannya, diikuti, berusaha. Yang B juga sama, yang C, yang D, yang E, 5 ini semua sama. Tapi kadang-kadang mereka itu walaupun sama-sama berusaha mengikuti Nabi, mungkin tidak terjadi ada perbedaan di antara mereka. Sangat mungkin fikihnya mungkin beda. Tapi poinnya mereka ini semua ini berusaha di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti ada khilaf. Oh ya, ada khilaf. Kalau khilaf itu ada 2, ada ikhtilaful tanawwu, ada ikhtilafut tadad. Ada ikhtilaf itu yang tanawwu. Yang ikhtilaf itu bermacam-macam perbedaan, ada banyak perkataan yang tidak sama namun sumbernya satu. Itu khilaf tanawwu. Masih menggunakan hadis, Quran, hadis, sumbernya masih menggunakan hadis yang sahih, pemahaman dari para salaf. Ini khilaf tanawwu, pasti ada terselisih. Beda seperti mazhabnya Hambali dengan Syafi'i dalam masalah, misalnya masalah kunut, kan beda. Terjadi seperti itu. Tapi mereka semua adalah orang-orang yang berusaha tamasuk dengan Nabi SAW. Poinnya adalah Nabi dan para sahabat, yaitu 3 generasi, khairul qarni quruni summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum. Sebaik-baik generasi dari generasiku, generasi Rasulullah, itu para sahabat. Kemudian setelahku para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Clear masalah ini. Kita semuanya ke sana. Aliansi kita semua ke sana. Inilah ahlus sunnah. Nah, namanya ahl dalam bahasa ahl seperti ahlul bait. Ini yang punya rumah, sahibul bait. Namanya ahl itu lebih khusus. Ya. Jadi dia orang yang misalnya ada ahlu syai' dia pemilik di suatu tempat itu. Ya dia yang khusus. Ya. Penghuninya. Nah, kalau dikatakan ahlul Islam, berarti siapa ahlul Islam itu? Ahlul Islam man yadinu bihil Islam. Siapa yang beragama Islam, dia ahlul Islam. Kalau disebut ahlus sunnah, berarti siapa yang dia berusaha menisbatkan dirinya kepada sunnah. Kan gampang pemahaman ini. Kalau kita katakan ahlul Islam, berarti siapa yang beragama
Islam. Dia ahlul Islam, sudah menjalankan rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, berusaha menjalankan, sudah, itu ahlul Islam. Maka dikatakan ahlul Islam. Sekarang mau kita nisbatkan ahlus sunnah, berarti siapa? Yang berusaha berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun, bisa itu kiai, bisa itu tidak mesti adalah seorang ulama, tidak mesti adalah seorang masyayikh. Orang awam pun masuk dalam kategori ahlus sunnah kalau dia berusaha hidupnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak terbatas pada lembaga, pada siapapun bisa masuk, anak kecil, anak ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu ahlu. Dari sini juga Allah mengatakan bahwa ahlus sunnah itu lafaz ahlus sunnah itu yutlaqu ala itlaqain, ya, dimaknai dengan dua makna. Dimaknai dengan dua makna. Yang pertama yaitu ma'na al-am, ya. Laqab ahlus sunnah ya dimutlakan atau dinisbatkan kepada dua cabang, gitu. Yang pertama ma'na al-am, makna secara umum, secara umum. Karena tadi itu Bapak, ya, bahwasanya ahlus sunnah tadi kan, ya, dia alam manhajin Nabi SAW, dia berada di atas jalannya Nabi SAW, jalan Nabi yang siratal mustaqim, berusaha dia. Nah, kemudian itu juga bukan hanya sekedar pada masalah i'tiqad, bukan hanya sekedar masalah keyakinan ikut Nabi, tapi kalau fikihnya bukan ikut Nabi, nggak bisa. Jadi keyakinannya, amaliyahnya, akhlaknya, tunduk-tunduknya, semuanya, segala hal mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ahlus sunnah. Jangan milih kalau akidahnya saya ikut Nabi, kalau fikihnya nggak tahu, pokoknya ikut-ikutan, nggak bisa. Semua ke Nabi. Nah, maka dari sini kita laqab ini ya, dibagi menjadi dua. Pertama secara umum, ahlus sunnah secara umum. Siapa ahlus sunnah secara umum? Ya. Yadkhulu fihi jami'il muntasibina ilal Islam ada ghafidah aw syi'ah fi masail imamiyah atau fi masail imamah. Yadkhulu kullu jami'il firaq man yasbutul imamah. Ahlus sunnah secara umum mereka adalah siapapun semuanya, ya, yang menisbatkan dirinya kepada Islam, yang menisbatkan dirinya kepada Islam, siapapun yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan mengakui kekhilafahan tiga sahabat, Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman. Ini ahlus sunnah secara umum. Masuk semua kelompok, masuk, Pak. Kecuali hanya satu kelompok, Syiah, Rafidhah. Karena mereka tidak mengakui tiga sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman sebagai khalifah. Yang diakui cuman Ali radhiyallahu anhu. Selain Rafidhah, Syiah, semuanya ahlus sunnah secara umum global. Jadi kemudian ada orang yang kemudian di sana dia kadang-kadang tidak satu kajian dengan kita. Dia kajian di masjid lain dengan ustadz lain. Apakah dia ahlus sunnah? Tapi dia bukan Syiah, bukan Rafidhah. Apakah dia ahlus sunnah? Gak usah ragu, ahlus sunnah secara umum. Gak usah ragu. Karena banyak sekali kalau nanti kita kemudian hanya yang benar-benar mengikuti Nabi secara yang benar-benar, itu ahlus sunnah. Dalam artian kita pukul seperti itu rata mutlak begitu, maka terlalu banyak
orang yang akan dikeluarkan dari ahlus sunnah. Akhirnya kita nanti gak enjoy, Pak. Kita bagaimana ndak ukhuwah kita? Sedangkan betapa banyak orang itu memiliki iman yang kuat. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman tuh banyak beriman. Sehingga ahlus sunnah secara umum, yang saya berbicara adalah secara umum, selain Rafidah atau Syiah, semuanya ahlus sunnah. Kenapa Ustadz kok Syiah dan Rafidah? Iya, karena mereka lah yang pertama kali muncul setelah generasi terbaik itu, bahkan masih dalam generasi para sahabat tabat, muncul yang menyelisih ahlus sunnah, yaitu Syiah, menjelek-jelekkan sahabat, mengkafirkan para sahabat dan lain sebagainya. Di mana abad-abad itu saat itu masih memegang sanad hadis, mereka menolak semua hadis-hadis Nabi SAW dari sahabat-sahabat yang nggak maunya cuma ahlul bait. Pertama kali muncul kerusakan itu dari Syiah Rafidah. Kalau sama Khawarij itu Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah itu belakangan. Pertama itu. Sehingga dulu ahlus sunnah itu sudah ahlus sunnah berarti sana Syiah, seperti itu, Pak. Secara umum. Kami ulangi sekali lagi, maka ahlus sunnah, nama ahlus sunnah, laqab ahlus sunnah dinisbatkan kepada dua hal. Yang pertama, secara umum semua yang menisbatkan dirinya kepada Islam, dia adalah ahlus sunnah selain Rafidah. Yang kedua, qala Ibnu Taimiyah, ini masih berhubungan. Qala Ibnu Taimiyah fi Minhajis Sunnah, berkata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajis Sunnah, falafdhu sunnati yuradu bihi man asbata al-khilafah al-khulafa'u thalatha fayadkhulu fi dhalika jami' tawafiq illa Rafidah. Sebagaimana juga dikatakan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah, maka lafaz as-sunnah, disebut sunnah, yang dimaksud adalah siapa yang menetapkan khilafah, tiga khalifah, dialah ahlus sunnah. Masuk semuanya, semua golongan, fi jami'i tawaif, semua golongan masuk, illa Rafidah, kecuali Rafidah Syiah. Karena kalau mereka udah menguasai, Pak, leher kita siap digorok. Sejak zaman dahulu. Zaman sekarang di Indonesia alhamdulillah masih aman, tapi di luar sana, Suriah, teman sekelas saudara saya dibunuh. Pas zaman-zaman itu saya di Madinah, Mas. Saya punya teman sebangku, ya orang Suriah. Cerita banyak masalah ini. Karena mereka menghalalkan darahnya selain kelompok mereka. Benar-benar mengkafirkan para sahabat. Waliyadu billah, menghina Aisyah radhiyallahu anha. Waliyadu billah. Kemudian yang kedua, ahlus sunnah bermakna khusus, bermakna khas, lebih spesifik lagi. Tadi secara umum, sekarang lebih khusus. Ya. Siapa itu? Ya, atau kita kata ahlus sunnah al-mahdhah, disebut juga ahlus sunnah al-mahdhah, ahlus sunnah al-mahdhah, yang original. Original, benar-benar. Nah, ini lebih khusus lagi. Sebagaimana tadi katanya ada, kalau ahlus sunnah dia lebih khusus, ya. Siapa itu? Yuradu bihi ahlus sunnah khalisah minal bid'ah. Mereka yang murni ajarannya, tidak menambahkan juga tidak mengurangi apa yang dari Nabi SAW. Itu khalisah. Nabi bersabda seperti ini, ya diikuti. Di dalam hadis masalah khuf, kalau mau ngusap bagian kaki, bagian atasnya, pakai kaos kaki mau sholat, tadi udah wudu, sholat pakai kaos kaki atau sholat pakai khuf. Kalau di khuf itu kayak kaos kaki dari kulit, di situ di Saudi musim dingin dipakai. Itu kan kalau mau sholat yang diusap bagian
atasnya. Padahal yang kotor bagian bawahnya. Itu diusap. Nabi mengatakan begitu, ya sudah, kita sami'na wa ata. Sudah. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Dicontohkan juga misalnya dalam masalah wudu, hadis Utsman bin Affan, wudu Nabi seperti itu, ya sudah kita ikuti. Kita nggak berani nambah-nambahin, nggak berani ngurangi, nggak berani, karena agama ini sempurna tadi itu. Jadi orang yang ahlus sunnah khusus ini perasaannya seperti itu. Oh, agama Islam ini sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Haji wada al yauma akmal, udah sempurna. Enggak berarti kok sempurna ditambahi ya melebar, dikurangi ya enggak sempurna. Enggak sempurna. Namanya sempurna itu ditambahi, enggak sempurna dikurangi malah berkurang. Perasaannya seperti itu. Berusaha Nabi SAW. Apa yang ada dijalani. Itu secara khusus. Dia enggak berani. Dan yakhruju bihi, maka yang kedua yang khas ini, yakhruju bihi sairul ahwa, ahli ahwa kal khawarij wal jahmiyah wal mu'taziyah wal murji'ah wal qadariyah. Maka yang khas ini, keluar dari ini, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsu yang diikuti. Seperti siapa? Mu'tazilah, mereka mengingkari asma dan sifat Allah. Jahmiyah, Khawarij, yang mereka tidak mau mengikuti pemerintah yang hak, pemerintah yang diakui, boleh memberontak, bahkan membunuh. Qadariyah, yang mereka itu jalannya itu menafikan ikhtiar, kadang-kadang percaya sama takdir Allah semua ini. Tidak ada usaha di situ dan sebagainya. Berlebihan dalam masalah qadar Allah subhanahu, takdir Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlul hadis wal asar, ya ahlus sunnah al mahdhah, fala yadkhulu fi illa man asbata sifat lillah. Karena semua tadi yang kami sebutkan, mereka hampir semua itu menolak sifat dan nama Allah. Sedangkan ahlus sunnah menetapkan semua sifat dan nama Allah. Berapa nama dan sifat Allah? Banyak sekali. Banyak sekali. Bukan terbatas hanya 99, tidak. Dalam Sahih Bukhari lebih dari 100. Adapun hadis inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya milik Allah itu ada 99 nama. Barang siapa yang menjaganya, maksudnya menjaganya, menghafalnya, mengimaninya, mengamalkannya dari nama sifat dan nama Allah itu, dia akan masuk surga. Ya Ustaz, itu maksudnya lillah itu artinya milik. Allah cuma punya 99. Pemahaman yang benar bukan cuma 99 saja. Maksudnya lillah itu seperti ini. Di 99 ini khusus yang mengamalkannya, menghafalnya, mengimaninya, mengamalkannya, dia akan mendapatkan surga. Tapi nama Allah nggak terbatas pada 99. Seperti saya mengatakan, di kantong saya ini ada uang 10.000. Siapa yang bisa menjawab, saya kasih uang 10.000 ini. Apakah uang saya cuma 10.000? Kan tidak. Maka ahlus sunnah, nama Allah sifatnya banyak dan mulia dan semuanya tinggi dan semua baik. Semakin baik nama Allah semakin banyak, menunjukkan semakin besarnya, agungnya dan sempurnanya nama Allah itu. Ada Bapak A, Bapak Sulaiman, terkenal sifatnya pemurah, sifatnya ahli sedekah, sifatnya disebutin 10 sifat. Semakin banyak sifatnya menunjukkan Bapak Sulaiman ini semakin orang baik. Kan begitu Bapak Ibu. Apalagi Allah lebih jauh dari itu. Allah nama dan sifat tidak terbatas namanya, banyak sekali. Nah, kita itu menetapkan Allah punya sifat dan nama yang sempurna dan semuanya baik dan banyak. Adapun kelompok-kelompok tadi tidak menetapkan semuanya.
Nah, kita harus ingin menjadi Ahlussunnah yang khas, yang lebih spesifik, yang original, harus menetapkan apa yang Allah tetapkan nama dan dalam Quran, ya udah kita tetapkan. Seperti Allah itu Maha melihat, ya sudah Allah Maha melihat, punya nama juga zat yang Maha melihat. Sifatnya Maha melihat. Bukan sebagian kelompok Allah Maha melihat tapi tanpa nama. Gimana, bingung juga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sehingga sekali lagi makna Ahlussunnah lebih khusus, mereka ini benar-benar berusaha mengikuti Nabi SAW secara murni, bukan cuman fikih tapi juga akidah, akhlak, semuanya, bab muamalah, aliansinya semua ke Nabi dan Nabi dan Nabi dan Nabi dan Nabi. Abdullah bin Mubarak pernah memberikan sebuah sifat, ingin nanda itu Ahlussunnah yang khas itu gimana sih? Kalau tadi kan disebutin Mu'tazilah, Khawarij, terlalu banyak namanya. Orang bapak-bapak yang biasa ke sawah atau mungkin bapak-bapak yang nggak pernah mondok ini bingung itu. Terlalu luas nama. Abdullah bin Mubarak pernah memberikan sebuah ungkapan yang membuat itu sebuah kaidah. Beliau mengatakan, "Man qala al-imanu qaulun wa 'amalun yazidu wa yanqus." Siapa yang mengatakan iman itu adalah sebuah ucapan dan sebuah perbuatan, yazidu wa yanqus, iman itu bisa naik bisa berturun. Kita mengatakan iman itu apa? Iman itu ya naik tuh turun, naik pas lagi kajian begini naik semangat. Pas lagi di rumah ya nyantai, kadang-kadang ada teman ngobrol, terus kemudian lama ndak kajian, lama ndak nuntut ilmu, ya menurun. Kan itu terasa. Iman kadang naik, kadang turun. Dan itu kita akui. Dan iman itu ucapan dan perbuatan, bukan cuma sekedar ucapan aku beriman tapi ndak sholat. Ya juga nggak bisa. Iman itu diucapkan, dia dipraktekkan. Ngomong saya beriman, ya sholat. Hayya 'alas shalah, ya berangkat ke masjid. Itu iman. Harus begitu. Nah, iman perbuatan dan ucapan, naik dan turun. Maka faqad kharaja minal irja'i awwalihi wa akhirih. Dia keluar dari pemikiran Murji'ah. Wa man qala as-salatu khalfa kullu birrin wa fajirin, kullu birrin wa fajirin, wal jihadu ma'a kulli khalifatin wa lam yara al-khuruj 'ala al-sultanin muslim bis-sayfi wa in kana ja'izan faqad kharaja min qaulil khawarij. Itu siapa yang mengatakan, siapa yang punya pemahaman salat itu kita berada di belakang siapapun selama dia muslim, syarat-syarat imam dipenuhi, syarat-syarat sholat dipenuhi, kita sholat di belakangnya sah. Loh, karena ada orang yang mengatakan kalau ahlu yang suka bermaksiat itu tidak sah ngimami. Ada. Jadi orang yang berbuat dosa besar itu ahlul kabair, ahlul maksiat, ahlul kabair, orang yang berbuat maksiat besar, dosa besar itu finnar, di neraka. Iya, tapi memastikan dia ahli neraka itu masalah. Kita ngomong orang dia ahli neraka pasti masuk neraka. Loh, kita bisa masuk neraka kok. Ucapan itu kembali kepada kita. Nah, siapa yang mengimani, memberi kepercayaan, siapa kita sholat di belakang siapapun, imamnya siapapun imamnya, mau dari organisasi mana, siapapun, kita sah. Nah, kemudian dan jihad bersama pimpinan yang dipilih, presiden yang dipilih, gitu kan? Dan tidak boleh berontak dengan pedang dan sebagainya. Kita punya pemahaman itu, maka kita telah keluar dari pemahaman Khawarij. Kemudian selanjutnya kata beliau, ya, baik secara dari awal sampai akhir. Barang siapa wa man qala al maqadir kulluha minallah khairuha wa syarruha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha faqad kharaja min qaulil qadariyah. Siapa yang mengatakan semua takdir ini Allah yang menentukan, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya
Allah yang telah mentakdirkan ini. Dan ada usaha ikhtiar di dalam saat kita meniti takdir itu. Siapa yang mengatakan begini, insya Allah pemahaman seperti ini dia telah keluar dari Qadariyah. Karena Qadariyah itu diantaranya dia tidak punya usaha seperti itu. Qadariyah Jabariyah seperti itu semua. Ya, jamaah rahimakumullah. Mereka Qadariyah dan Jabariyah ada kesalahan dalam masalah takdir. Nah, kita ini tidak punya usaha. Kita pada punya usaha. Tadi kesini bapak naik motor, gitu. Jalan sendiri motornya? Enggak lah pak ya. Sampai sini kan ya digas, ya dipancal, ya dikeluarin dari rumah. Nah, sampainya di sini takdirnya Allah itu benar. Tapi ada usaha, ada ikhtiar, ada pilihan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya adalah sekali lagi yang terakhir adalah bahwa ahlus sunnah yang khas, makna yang kedua yang lebih khusus, dia benar-benar menjauhkan hawa nafsunya dalam beragama. Menjauhkan hawa nafsunya. Kenapa? Hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, ya kan, hawa nafsu. Namanya hawa nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu. Orang punya hawa nafsu. Apakah hawa nafsu itu ada batasannya, Pak? Hawa nafsu itu kalau diikuti nggak ada batasannya. Ego, kalau diikuti nggak ada batasannya, terus. Siapa yang bisa nyetop ego dan hawa nafsu itu? Ya harus ada standarnya. Orang bikin sekolahan saja punya kurikulumnya. Kalau tidak punya kurikulum, tidak punya sistemnya, setiap siapa yang masuk dia punya pengalaman lebih, dia doktor di luar negeri misalnya, dirubah sistem itu, dirubah kurikulum ini, kan ya nggak jalan. Orang sekolahan saja punya kurikulum, punya standarnya. Karena nggak gitu ya, setiap ganti pimpinan ganti acara. Ganti manajemen, ganti lagi, ini bahaya. Ada sistem, ada. Kalau dalam agama itu siapa? Mau ndak mau ya Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu dalil. Karena kita mengikuti dalil itu, itulah yang kita ikuti. Jamaah rahimakumullah. Kalau sudah ada Quran dan Hadis, hawa nafsu kita, oh ndak boleh, ya udah. Nikah listrik ibu-ibu nggih, bapak nikah 5-6 boleh? Gak boleh. Tapi banyak kejadian begitu. Hawa nafsu terus diikuti 7-8, punya 6 pingin 7, punya 7 punya pingin 8 dan sebagainya. Bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Dibatasi, ada batasan seperti itu. Dalam babnya seperti itu. Apalagi dalam bab ibadah. Yang ibadah itu kaidahnya semua ibadah itu aslinya haram. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah syariatkan. Berarti ibadah itu jumlahnya sedikit. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian tidak ada batasan, tidak punya patokan, apa fungsinya diutusnya Rasul? Fungsinya apa? Rasulullah SAW diutus membawakan wahyu, mencontohkan dengan benar-benar mencontohkan. Itu tujuannya biar terukur. Anak-anak, jangankan kita yang dewasa, yang sudah matang dalam berpikir, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau cuman penyampaian saja, tetapi kemudian tidak ada namanya praktek, bisa tergambar apa? Bisa, tapi tidak maksimal. Ngawang masian. Ngawang. Ya kira-kira segitulah gitu. Tapi kalau ada contohnya, oh ternyata seperti ini, oh segini batasannya. Itu fungsinya Rasul berada di tengah-tengah para sahabat.
Dan jujur, dari zaman dahulu para ahlus sunnah juga disebut dengan ahlul athar atau ahlul hadis. Ahlus sunnah disebut dengan ahlul athar atau ahlul hadis. Kenapa? Karena mereka berusaha memegang riwayat hadis. Dari praktek Nabi itu dipegang benar riwayat hadisnya. Sahabat ini dari Rasulullah SAW, dari Rasulullah, dari sahabat ini, dari tabiin, dipegang, dijaga terus. Kemudian ditulis, dibukukan seperti Sahih Bukhari. Muncul Syiah, uduk. Kafir semua sahabat ini, kafir ini, yang kafir, yang cuman yang ini. Seperti ini masalahnya terjadi seperti itu. Yang tadinya ahlul hadis menjaga, dikenal dengan menjaga hadis, jamaah. Kenapa biar terjaga? Biar ukurannya itu pas, contohnya juga pas, praktiknya juga pas. Dan itu kita butuh. Kita ini butuh orang-orang yang seperti ini. Jamaah rahimakumullah. Dan para salaf dari dulu, dari sini kita sampaikan, dari mulai Nabi dan sebagainya, bahwa ahlus sunnah itu sekali lagi tidak dilabelkan kepada sebuah golongan, tapi adalah lebih kepada i'tiqadnya itu gimana, amaliyahnya gimana, itu yang dicek. Kadang kita ketemu temen gitu misalnya, pas ngobrol, Masya Allah, i'tiqadnya ahlus sunnah, dia mengakui sifat Allah dan sebagainya, dia sholatnya pun Masya Allah berusaha sesuai sunnah, bacaannya walaupun beda-beda doa titahnya, tapi ada hadisnya, ngikuti hadis. Berarti pemahamannya ahlus sunnah seperti itu. Enak kalau begitu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi sekarang ini kan kebanyakan kita itu ini kayak ngapunten nggih, ngapunten. Jadi yang bab ini kadang-kadang agak sensitif, tapi harus kami sampaikan, mengingatkan kita semua. Saya kalau ditanya saya di mana? Saya nih Pak ngapunten. Nggih kula niki di pondok Darul Muslimin Muhammadiyah. Dulu Darul Muslimin terus kita wakafkan ke Muhammadiyah. Saya wakafkan ke Muhammadiyah. Pondok itu yang bangun saya sendiri. Saya wakafkan ke Muhammadiyah. Saya dengan siapapun kita juga bermuamalah dengan baik. Dan kemudian ya dimanapun ya saya sama teman muslim, dia muslim, Masya Allah, sholat, soleh, jaga hubungan, jaga ukhuwah. Nah, cuman ini saya mukul kata dimanapun. Ya, kita kalau mengikuti ahlus sunnah yang benar, dimanapun kita berada, di masjid Raudhah, di masjid Sa'al Amin, di masjid mana, di tempat ini, tempat sana, semuanya li'i'la'i kalimatillah, semuanya untuk meninggikan kalimat Allah, liyudhirahu ala liyudhirahu, untuk meninggikan kalimat Allah. Kadang-kadang kalau kita itu berlebihan, misalnya saya bicaranya sekolahan, lembaga, pondok, ngapunten nggih, pondok, ngapunten. Kita bikin pondok tujuannya bukan untuk membesarkan nama pondok, salah. Besarkan nama pondok itu tidak perlu. Dengan sendirinya kalau programnya bagus, kurikulumnya bagus, pondok itu besar. Tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah. Bikin pondok tujuannya didik anak-anak ini biar soleh soleha, keluarnya menjadi umat Islam yang bermanfaat buat umat Islam, li'i'la'i kalimatillah. Yang sini juga bikin pondok, yang sana bikin pondok, tapi kalau kemudian ada niatnya kurang tepat, akhirnya berlebihan. Pondokku sing paling api, menjelek-jelekkan pondok sana, padahal sama-sama memperjuangkan kalimat Allah. Kalau boleh dibilang, loh
Berarti ada orang yang membanggakan pondoknya begini berlebihan. Kemudian yang sana jelek, menjelekkan, menjatuhkan. Anda ini Ahlus Sunnah atau bukan? Kalau Ahlus Sunnah itu aliansinya kepada ajaran Nabi Muhammad. Sudah ilai kalimatillah, bismillah. Saat pondok kita ini salah, kurang benar, tidak mengikuti Nabi SAW, ya diluruskan. Saat pondok itu yang nggak benar, ya diluruskan. Semuanya li'ilai kalimatillah. Seperti itu Bapak rahimakumullah. Adapun di tempat lain kita ta'awun, tapi kita li'ilai kalimatillah ala manhajis salafin Nabi SAW, di atas ajaran Nabi SAW. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ya. Sehingga Maimun ibni Mihran rahimahullah pernah mengatakan, iyyakum wa kullu ismin yusamma li ghairillah. Hati-hati dengan sebuah nama yang dinamakan selain nama Islam. Maksudnya hati-hati dengan sebuah perkumpulan, lembaga atau apanya yang itu nanti tujuannya bukan untuk Islam, lebih kepada membesarkan lembaga. Hati-hati. Bukan berarti nggak lembaga tadi nggak boleh bikin pondok, nggak boleh. Bukan berarti, bukan begitu maksudnya. Tetapi hati-hati, kita tujuannya ilai kalimatillah. Karena sekarang ini banyak terjadi, takmir masjid ini menjelekkan takmir masjid sana, lembaga pondok ini menjelekkan pondok sana. Padahal semuanya ilai kalimatillah. Ini tidak benar. Ini yang bikin seperti ini. Kalau khilaf itu memang terjadi, ya. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wala yazalu mukhtalifin walau sya'allahu ja'ala ummatan wahidah. Jika Allah mampu umat ini jadi satu, itu mampu. Tapi kata Allah wala yazaluna mukhtalifin, tapi ternyata memang Allah sudah hukum kauni atau sunnatullah akan terjadi perselisih. Udah hukum sunnatullah. Nah, kita ini bagaimana seperti ini? Ya. Karena Ahlus Sunnah itu dia fokusnya yang penting bagaimana bisa berdakwah. Masyhur bid-dakwah, masyhur bil ibadah, dia beribadah sesuai dengan Nabi SAW. Masyhur dengan idharus sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, menampakkan sunnah-sunnah Nabi, manjangkan jenggot dan sebagainya. Masyhur dia, terkenal dengan itu. Kemudian masyhur dengan ilmu, menuntut ilmu. Itu Ahlus Sunnah. Datang menuntut ilmu, nyatet, itu Ahlus Sunnah. Bukan berarti yang nggak nyatet nggak Ahlus Sunnah, tapi yang lebih khusus menampakkan dengan seperti itu, memahami benar, dengan diamalkan, itu seperti itu. Terkenal sejak zaman dahulu itu seperti itu Ahlus Sunnah. Ya. Dari apa yang kami sampaikan tadi itu lagi, ya, maka pengkhusus, Ahlus Sunnah itu nama kalimat lafaz Ahlus Sunnah itu asal mulanya gimana sih? Dalam Quran pada Ahlus Sunnati ada? Nggak ada, Pak. Terus gimana kok lafaz itu muncul pertama kali menjadi masyhur, yang hak itu Ahlus Sunnah? Nah, ini itu ceritanya itu, ya, diantaranya adalah saat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran itu, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. Yaum, pada hari kiamat, ada yang wajahnya itu berseri-seri, putih mengkilat, ada yang wajahnya hitam. Qala Ibnu Abbas rahimahullah mengatakan, Ibnu Abbas ahli tafsir, beliau mengatakan, fa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa ahlus sunnah wal jamaah. Yang wajahnya berseri-seri itu ada ahlus sunnah wal jamaah. Saat mereka nanti ada telaga Kausar, mereka dapat izin sama Nabi untuk meminum. Itu ahlus sunnah. Adapun wa ammal ladzina suwaddat, adapun orang-orang yang iswaddat wujuhum fa ahlul bid'ah wad dhalalah, adalah orang-orang yang suka menambahkan dan mengurangi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nanti mereka mau minum terhalangi karena tidak ada cahaya dalam wajahnya dan anggota tubuh kelihatan dari situ. Nanti
Kita ini Bapak Ibu berusaha saja. Yang kadang-kadang kita ini yang menghalangi kita untuk berusaha mengikuti ajaran Nabi adalah kadang-kadang kita masih belum bisa sabar terhadap omongan tetangga, belum bisa sabar dengan omongan saudara, belum bisa sabar dengan omongan teman sekantor dan sebagainya. Sejatinya hati itu pingin kadang-kadang, tapi gimana gitu, bingung. Seperti itu. Ya kalau kami boleh berikan saran, bismillah jalan saja. Bismillah jalan saja. Kenapa? Nanti saat kita kemudian Allah panggil itu hanya cerita. Yang penting yang fakta kita akan ditanya sama Allah nanti di akhirat. Kita ini sudah berada di atas ridhonya Allah atau tidak? Ya kalau ingin berada di atas ridhonya Allah, ya kita berusaha mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan di atas pemahaman para sahabat. Itulah kawan kita. Kalau lawan kita sejati siapa? Syiarah firdah. Clear Mas, jelas. Nah, selain itu Ustaz, selain itu nanti ada bab lain, babul muamalah. Yang penting jangan sampai kita itu kemudian mengeluarkan orang yang bukan sependapat dengan kita, gampang mengeluarkan orang dari ahlusun. Ini yang penting, yang poin penting. Jangan gampang mengeluarkan. Mohon maaf, tatkala pakai jas, karena ustadz biasanya yang kenceng dalam masalah menyampaikan kajian salaf, tidak pernah pakai jas ini. Model itu ustadz salaf. Karena pakai jas, terus pakai songkok hitam biasanya gitu. Ini biasanya yang rusak seperti ini bukan ustadznya sebetulnya, tapi yang baru-baru baru ngaji sebentar, maciut sebulan sekali, habis itu pulang, habis itu sudah. Kemudian biasanya yang menyampaikan kajian salaf yang sunnah itu biasa pakai jubah putih, di sini ada Qurannya, ada pulpennya di sini biasanya. Nggak pakai jubah ya, pakai baju batik songkok hitam, bukan ustadz ahlus sunnah ini. Kita bahaya, nggak usah kita ngomong begini, kita akan ditanya oleh Allah. Nggak penting ini begini, penting kita ngaji bismillah, kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita cek amalan kita sesuai sunnah apa tidak. Nabi ngajak wudu kita betulkan, sholat kita betulkan, anak kita didik, kita perhatikan pendidikan anak kita. Ini yang penting. Kok mikirin yang sana yang sini, itu ustadz sunnah, itu bukan masjid, itu bukan urusan kita. Tapi dalam babul mu'amalah ada bab lain. Dalam bab mencari ilmu ada bab lain lagi. Kalau mencari ilmu Ustaz, memang mencari ilmu harus mencari ustadz yang benar-benar berilmu, bisa baca kitab. Zaman dulu, zaman Ibnu Taimiyah ada kisah yang menarik. Saat Ibnu Taimiyah bersama ahlul mutakallimin, orang-orang mutakallimin, Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka datang dengan bawa Quran. Tatkala baca surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Shad. Dia nggak bisa baca begitu, tapi baca Alif Lam Shad. Mau debat sama Ibnu Taimiyah, baca Quran seperti ini. Dan saat ini banyak ustadz-ustadz yang Masya Allah berusaha, kadang-kadang bisa kita katakan kadang-kadang hanya modal YouTube, modal Google, kemudian menyampaikan kebenaran silahkan, tapi kemudian mengejas sana, mengejas sini, yang kadang ilmunya masih jauh. Baca Quran saja masih belum, tahsin tajwidnya masih terlalu banyak kerusakan. Kemudian ngomong sana ini sesat, ini sesat, ini nggak boleh. Aduh, terlalu jauh Pak. Saya saja alhamdulillah saya berusaha mengajak orang, kemudian kita nih berusaha semua, karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mikirin yang di depan saya, mikirin anak-anak santri, mikirin anak-anak muda-muda, masih banyak yang butuh saya kita ajak ngaji dengan berbagai cara. Kita ajak ngaji langsung semuanya, pakai jubah enggak bisa anak muda. Kadang-kadang harus ngajak mulai kumpul-kumpul ngobrol santai di rumah sambil ngopi, sambil makan kacang, habis itu kena asam urat, kolesterol.
Seperti itu yang kita pikirkan Mas Yan. Nah, kita sudah intinya tahu. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi poinnya, kita berusaha. Ya. Begitu juga Abu Ayyub ya, As-Sakhtiyani. Jadi juga pernah mengatakan, inni ukhbiru bi mauti rajul min ahli sunnah wa ka'anni afqadu ba'da a'dha'i. Abu Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, aku dikabarkan tentang kematian seorang laki-laki dari ahlus sunnah, seakan-akan jasadku ada yang rasanya juga beku, ada yang hilang dari salah satu anggota tubuhku. Jadi lafaz ahlus sunnah sudah ada sejak zaman Nabi, sudah ada sejak zaman Nabi, zaman para sahabat, tabiin dan para ulama biasa menggunakan kalimat ahlus sunnah. Pede kita ahlus sunnah insyaallah. Tapi dia ahlus sunnah, dia bukan. Nah, enggak ikut kajian di masjid kita soalnya. Bukan. Nah, ini masalah ini. Jamaah rahimakumullah. Jadi ini juga menunjukkan kok ada ya pendapat kelompok yang ahlus sunnah hanya kelompok ini. Misalnya ahlus sunnah hanya kelompok Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan ahlus sunnah dia Mu'tazilah, ya ini bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu loh, nama lafaz ahlus sunnah sudah ada sejak zaman Nabi. Kok cuma Mu'tazilah? Yang Mu'tazilah itu munculnya setelah jauh dari Nabi. Terus ada lagi kelompok mengatakan hanya ahlus sunnah hanya yang mazhabnya ini. Loh. Sebentar. Karena ahlus sunnah itu sudah sejak ada zaman Nabi. Berarti ya siapa yang ikuti Nabi itu ahlus sunnah. Yang siapa manhajnya ikuti Nabi, mazhabnya ikut Nabi. Walaupun nanti ya ada khilaf dalam masalah prakteknya dan sebagainya, itu terjadi. Nabi SAW juga pernah para sahabat baca Qur'annya beda-beda bacaannya. Sama Abdul bin Mas'ud dibawa ke Nabi. Sama Nabi ditegur Abdul bin Mas'ud. La takhtalifu. Abdul bin Mas'ud, jangan berselisih. Laqad kana man qablahum fahalaku. Telah terjadi perselisihan banyak umat sebelum kalian. Akhirnya mereka tuh hancur, kata Nabi SAW. Memang ternyata ada bacaan begini, ada seperti doa iftitah, ada macam ada make yang apa? Allahu bal kabiro, subhanakallah dan lain sebagainya. Ini wajhatu wajhiyah, banyak sekali jamaahullah. Nah, terakhir ya dari apa yang kami ingin sampaikan ini sebetulnya masih banyak saya ya. Di antara cirinya ahlus sunnah yang pokok-pokok satu, mereka itu di dalam masalah dalil dan istidlal, dalam masalah hukum-hukum syar'i berusaha menggunakan dalil. Ada sumber itu cirinya. Mau ngomong ini halal pakai dalil, mau ngomong ini haram pakai dalil. Begitu cirinya. Sehingga tidak jarang dalam kitab-kitab para ulama mazhab itu Ahlussunnah semua isinya ada dalil. Bukan pada bacaan kadang kita lihat ada tebel ini dalil cuman isinya 4-5 tok. Tidak bisa. Ini dalil. Kemudian yang kedua ya, mereka itu apabila terjadi perselisihan kembali kepada fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, kembali kepada dalil. Ada perdebatan, cekcok. Imam Syafi'i pernah juga begitu cekcok. Imam Ahmad juga pernah. Di sini diceritakan di sini. Wa tanadara Imamul Ahmad wal Imam Ali bin Madini. Imam Ahmad pernah cekcok berselisih dengan Imam Ali bin Madini. Ahlus sunnah juga Imam Ahlus sunnah fi maudhi syahadah hatta 'allata uswataha, sampai meninggi suaranya, ngotot-ototan dalam sebuah forum. Otot-ototan Imam Ahmad sama Imam Ali bin Al-Madini, sama-sama imam ahlul hadis, otot-ototan. Tapi subhanallah, wa khasya ayyaqa baina jafa, sampai yang hadir tuh dulu kok nusu-nusuan, takut terjadi perselisih musuh-musuh, waduh, perpecahan. Ternyata bagaimana? Falamma arada Ali insarafa qama Ahmad fa akhadha bi raqabihi. Tapi tatkala Imam
siapa namanya, Ali bin Al-Madini keluar dari majelis itu, Imam Ahmad langsung datangi, langsung digonceng Pak dengan kendaraannya. Ibaratnya kalau kita dalam majelis kita, kemudian dalam forum kita beda pendapat, tadi nggak cocok pas dalam masalah forum ketakmiran, keputusan yang mana ada sedikit nggak cocok, keluar dari masjid, hampiri naik motor, digonceng. Ya itu seperti ini. Imam Syafi'i juga pernah Yunus As-Sadafi, bersama Yunus As-Sadafi, nggak ketemu satu titik bahkan. Habis itu apa? Imam Ahmad mengatakan, ya Aba Musa, Imam Syafi'i mengatakan, ya Aba Musa, alla istaqima an nakuna ikhwanan wa illam natafi min mas'alatin. Wahai Imam Yunus As-Sadafi, bisa nggak kita tetap ikhwan, tetap saudara, tetap kawan, walaupun kita itu beda pendapat. Ya. Di sini ini adalah kitab Fiqhut Ta'amul Ma'al Mukhalif. Fikih tentang bagaimana kita itu bersikap kepada orang yang tidak sependapat dengan kita. Di sini banyak perinciannya. Kita dengan orang kafir tuh gimana, non muslim gimana, sama muslim tuh gimana, sama orang yang kemudian dia ahlul ma'asi itu bagaimana, sama kemudian anak kecil, anak tua, orang tua. Di sini semua dijelaskan semuanya. Tapi poinnya Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas sekali, poinnya khilaf itu ya ada dua. Khilaf itu pasti terjadi, enggak. Itu khilaf ada namanya khilaf tanawwu, ada khilaf ittidad atau khilaf tadad. Khilaf tanawwu yaitu dia perselisihan, ada sebanyak ungkapan, banyak ucapan, tapi sumbernya tetap satu. Apa sumbernya? Quran, hadis yang sahih. Ini namanya khilaf tanawwu. Kalau khilaf seperti ini enggak apa-apa. Sejatinya ini bahkan bukan khilaf. Sejatinya ini adalah kesepakatan sebetulnya. Hanya sudut pandang yang berbeda. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya sholat dengan bacaan bismillah jahar dengan yang tidak. Sholat dengan kunut dengan yang tidak. Ini namanya khilaf tanawwu. Yang pakai kunut menggunakan hadis, yang ini juga menggunakan hadis. Tidak apa-apa. Kita sikapnya bagaimana? Ya sudah. Nah, tapi nanti ada apa namanya orang bukan berarti kita kemudian ada orang tapi yang kuatkan yang nggak pakai, misalnya kita menguatkan yang tidak baca kunut, tapi kan yang nggak kuat yang nggak kunut. Iya, silakan sampaikan. Nanti ada apa ya? Ada tujuan-tujuan saat kita berbeda pendapat itu ada tujuan-tujuan. Ya. Yang penting kita dulu tahu bahwa khilaf itu ada dua, khilaf tanawwu dan khilaf tadad. Tanawwu beda-beda, ada banyak ucapan ulama, ada ucapan banyak pendapat, tapi satu sumbernya Quran hadis yang sahih. Yang nanti ini juga ada dibagi lagi. Yang ini dibagi lagi khilafus syad, ada khilaf quwwah, ada khilaf yang lemah, ya, dhaif, ada yang lemah, ada yang perselisihan antar ulama sangat kuat. Seperti apa? Habis sholat, habis ruku, tangannya di sini, ada yang di sini, atau digerakkan, ada yang tidak. Ini khilafnya kuat, ini tidak usah dimasalah no. Ada khilafnya yang lemah mungkin. Di antaranya kalau ulama mengatakan khilaf lemah, di antaranya masalah kunut, itu lemah. Kita ngambil pendapat yang lebih kuat. Terjadi khilaf, tapi tidak bisa kita pungkiri. Bahkan dalam masalah isbal itu jadi khilaf. Di atas mata kaki, di bawah mata kaki terjadi khilaf. Jamak, tapi apa mengatakan khilaf itu lemah? Yang kuat adalah yang tidak isbal. Semua kebenaran ada dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan khilaf masalah cadar, ada yang wajib bercadar, ada yang tidak. Itu terjadi khilaf lagi. Siapa yang benar? Wallahu a'lam. Allah yang lebih maha tahu dalam masalah ini. Kemudian yang kedua, khilaf tadad. Khilaf yang tidak akan ketemu. Ya hak, ya batil. Seperti apa misalnya? Mengatakan Allah punya anak. Ini kan bukan khilaf namanya. Ini namanya hak dan
batil. Oh, Allah punya anak, oh, nggak bisa. Ya, khilaf ini tidak bisa ketemu karena ini hak mana harus yang hak mana yang batil. Seperti misalnya Al-Quran itu makhluk, itu bukan khilaf, itu hak atau Quran itu kalamullah, firman-Nya Allah, bukan makhluk. Makanya orang bersumpah dengan Quran, disumpah dengan Quran, boleh? Boleh, karena sejatinya dia disumpah dengan firman-Nya Allah, dengan kalamullah. Kalau Quran itu adalah makhluk, maka bersumpah dengan Quran nggak boleh, karena bersumpah dengan makhluk nggak boleh. Tapi itu bukan khilaf, itu namanya hak dan batil. Itu disebut dengan ikhtilafut tadad. Ya. Kemudian ada tujuan. Seorang yang dia punya khilaf itu, seorang yang punya dia berhadapan di hadapan orang-orang yang nggak cocok dengan sependapat, tidak sependapat dengan kita, itu mesti terjadi nggih di khilaf tanawwu, di khilaf yang tadi ada yang kunut, ada yang tidak, atau banyak sekali masalah pendapat ya, masalah apa? Misalnya masalah tadi, misalnya masalah isbal tidak, kemudian masalah juga apa namanya? Adzan pertama, adzan kedua dan sebagainya, banyak sekali ya. Ya, masalah cadar tidak cadar. Nah, bila terjadi seperti ini dan kita meyakini mana yang kuat, nggih, kita itu punya kewajiban sama orang harus memberikan nasihat kalau dia salah. Ada orang salah sama muslim, dia salah, ad-dinun nasihat, agama dan nasihat. Kita dengan nasihat, ini salah, ini enggak pas. Ya kita wajib beri nasihat. Ya gitu. Kalau kita membiarkan dia salah, kita akan ditanya sama Allah. Loh, kenapa enggak diberitahu? Kita akan ditanya, kenapa enggak dikasih masukan? Ya, maka kita harus memberi nasihat. Nah, kadang-kadang saat memberi masukan itu enggak cocok, enggak sependapat. Nah, ini makanya ada niat, ada ahdaf, ada tujuan. Tujuan pertama ya, singkat. Yang pertama, yang tujuan saat kita berbeda pendapat, yang satu, i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Kita tampakkan mana yang paling benar walaupun orang musyrik membenci. Kita tampakkan mana yang hak walaupun tetangga kita itu tidak cocok. Kita tampakkan mana yang benar walaupun teman sekantor kita nggak cocok. Kita punya pendapat seperti itu, ya silahkan. Walaupun itu enggak, karena apa? Kita yang akan ditanya sama Allah, dia juga akan ditanya sama Allah. Kita tampakkan, kita menampakkan, itu menjadi sebuah identitas kita. Ahlus sunnah seperti itu. Enggak kemudian dia salah, tidak apa-apa jarno wae. Atau kita ditegur, kita enggak sependapat, ya udah kita ikut dia saja. Enggak bisa. Ahlus sunnah harus memilih mana dia lebih kuat. Saat kemudian dia harus i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah di dalam sebuah lembaga, di sebuah organisasi yang ada sesuatu enggak pas. Isi kita kata enggak pas. Mohon maaf, saya enggak suka musik, Bapak. Saya mengatakan musik itu haram. Saat kemudian ada acara lembaga, terus ada anak nyetel musik, saat itu di tempat saya sendiri, saya matikan langsung musik itu. Saya langsung, karena saya nggak suka. Itu kan saya di situ soalnya, saya berkuasa di situ. Saya itu punya saya sendiri, tempat saya sendiri. Kalau misalnya di tempat tetangga saya, ya enggak lah. Kan begitu. Ini maksudnya i'la kalimatillah gitu loh. Kalau itu kita katakan nggak boleh, kita tegakkan. Tapi dengan cara hikmah, lemah lembut dan bijaksana. Nah, yang kedua yaitu menghanguskan kebatilan. Ini pendapat yang nggak benar. Kita berusaha. Otomatis ya, kalau menampakkan kebenaran, menghilangkan kebatilan. Yang ketiga, bagaimana orang yang salah ini, dia ini mengikuti pendapat yang lebih benar, itu harus kita lakukan. Ahlus sunnah seperti itu. Oh, nggak pas. Oh, yang benar itu seperti ini, Pak, dengan dalil. Tapi kalau kita orang awam, saat kita ini orang awam, dalili yo gak pantas. Yang minimal ngomong seperti ini, jangan dalili kalau begitu. Orang tua didalili, jangan didalili orang tua. Ngapun, saya pernah dengar Ustadz ceramah ngoten niki. Itu gimana ya? Ya nggak tahu benar apa tidak, tapi saya pernah dengar Ustadz ceramah. Atau kalau kita nggak bisa, biasanya menggunakan chat pribadi, di share YouTube atau link biasanya gitu. Itu kan juga bisa. Seperti itu. Yang jelasnya kita harus punya keinginan ini, bagaimana pendapat yang menurut kita kuat, itu orang ini mengikuti, ada artian bisa memahami, mengerti. Itu harus. Bukan kemudian ada salah kita biarin. Kita di tengah-tengah yang beda pendapat dengan kita, terus sekali biarin lah.
Enggak Pak, kalau kita mampu kita harus tegakkan itu. Konsekuensi dari ialah kalimatillah, konsekuensi untuk menjelaskan kebenaran. Kalau tidak kita benarkan, kita ditanya sama Allah. Makanya poin terakhir yang keempat, mencari udzur di hadapan Allah, ma'dzirati ilallah, mencari udzur di hadapan Allah. Kalau kita tadi ada orang salah, pendapatnya lemah menurut kita, misalnya, saya kasih contoh misal, saya pribadi, saya menguatkan sholat itu tidak menggunakan kunut. Ada saudara saya menggunakan kunut, saya biarin atau saya ajak diskusi. Kalau saya pribadi, saya akan ajak diskusi, saya sampaikan dengan baik. Kalau pendapat saya sih, yang pernah saya baca yang lebih kuat ini, dalilnya ini. Ya sudah gitu aja, minimal sudah menyampaikan. Kalau sana nggak nerima, ya sudah, hak tapi kita tetap. Terus beliau sholat pakai kunut, ya saya kunut, saya juga kunut dong. Dia imam, masa dia kunut, terus saya tak ngaleh. Ya enggak pas. Ya saya juga kunut, ngikuti, walaupun saya berpendapat enggak kunut, tapi harus punya greget, ingin menunjukkan benaran, ingin menyampaikan yang lebih hak seperti ini loh. Itu ciri Ahlus Sunnah seperti itu. Bukan dibiarin, bukan pendapat bene dewe-dewe, enggak juga begitu. Enggak boleh acuh tak acuh, enggak boleh gitu juga. Kita harus bijak dalam masalah ini. Yang jamaah rahimakumullah, ya, maka ya tentunya ya untuk menyampaikan kepada saudara kita yang beda pemahaman dan sebagainya, ini mungkin fikih yang lebih luas lagi yang nggak bisa kita sampaikan pada waktu kali ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Saya yakin, mohon maaf, dari apa yang kami sampaikan di awal sampai di akhir, mungkin ada banyak kesalahan, mungkin ada banyak ketidakcocokan. Saya mohon maaf. Saya sampaikan inilah yang saya sampaikan dari apa yang disampaikan Ibnu Taimiyah, para ulama salaf dahulu kala yang mengatakan Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah bukan pada sebuah lembaga golongan atau apa, tapi kepada bagaimana dia akidahnya, jalannya, dalilnya dalam mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa lawan kita? Ya cuma satu intinya cuma satu, yaitu Syiah Rafidah, dan semuanya secara umum Ahlus Sunnah secara umum. Tapi kita yang di sini berusaha menjadi Ahlus Sunnah yang secara khusus, dengan tidak kita pungkiri adanya khilaf, adanya perbedaan di antara kita, dan itu pasti terjadi karena sunnatullah. Bila ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita tutup. Monggo Pak Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menebar ukhuwah Islamiyah. Ini rasa-rasanya kok lawan itu tidak ada Ustaz ya. Rasa-rasanya itu. Apa? Dalam konteks menebar ukhuwah Islamiyah. Ini rasa-rasanya kalau istilah lawan kok enggak ada gitu rasanya. Namun Ustaz, realitanya di tengah-tengah masyarakat kita itu sudah bermunculan, sudah tumbuh kelompok, golongan, organisasi, jamaah atau apapun komunitasnya. Mau tidak mau Ustaz ini ya, mereka akan terbawa dengan kelompoknya masing-masing. Nah, disinilah bisa jadi memicu munculnya lawan, mungkin begitu. Kalau sekiranya muncul lawan, ini apa perlu dimusuhi atau dijauhi atau bahkan dihajar, mungkin begitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Saya kalau khairan Ustaz. Langsung saja kepada yang bukan sependapat dengan kita, yang gitu ya. Apakah dimusuhi, dihajar itu dijauhi, tidak disalami dan sebagainya, ya kan? Apakah perlu lihat siapa orangnya? Ada fikih pintu lain, bab lain nih Pak, yang nggak mungkin saya jelasin di sini. Yang jelasnya secara umum kaum muslimin, yang secara umum nggak boleh kita hajar. Tapi kalau di situ ada seorang yang dia ngaku dai dan menyampaikan isi cuman hasutan, isinya cuman celaan, isinya mengajak orang kepada dalil, pada akal, karena Ahlus Sunnah itu mendahulukan nakal, mendahulukan hadis, Quran baru akal. Tapi menggunakan akal dan sebagainya, ada ustaz yang seperti ini, maka kita harus jauhi. Kita nggak boleh. Ini dalam bab mengambil ilmu itu harus. Kita ngambil ilmu harus cari yang benar-benar ulama menguasai bidangnya. Itu memang seperti itu Pak.
Tapi kalau untuk secara personalnya, ya secara umum tidak kita hajar. Ya. Tapi kalau duduk kita nggak boleh dengan duduk orang-orang yang mengatakan ahlul bid'ah misalnya, nggak boleh kita duduk. Iya, saya setuju, nggak boleh duduk. Tapi bukan berarti ada hak sesama muslim. Karena ahlus sunnah juga nggak bisa duduk dengan ahlul bid'ah, nggak bisa. Gimana ceritanya? Nggak akan bisa. Tapi kita harus, dia muslim. Ada hukukul islamiyah, hak-hak islamiyah, meninggal, sakit, gotong royong, pindahan rumah, kerja bakti, kan itu kan hukum tetangga itu harus jalan. Yang jadi masalah adalah tatkala kita nggak sependapat, dia menambahkan dan menggahkan ajaran Nabi SAW, dia mengikuti ajaran ini, terus kita nggak mau bertetangga, kita kemudian nggak mau silaturahmi, dia sakit kita pun nggak pernah mengunjungi, dia nggak sholat jamaah nggak pernah kita ajak. Kita juga akan ditanya sama Allah, kenapa anda nggak berziarah, kenapa kita tidak mengajak dia kepada kebenaran. Kita akan ditanya sama Allah. Bagaimana kita mau ngajak dia kebenaran? Kita masuk rumahnya dia nggak pernah. Ini yang terjadi. Maka saya mengajak kepada kaum muslimin, bukan berarti terjadi khilaf itu langsung perpecahan. Tidak, terjadi khilaf bagaimana kita kekat. Kan begitu. Caranya apa? Ya bahasa sekarang banyak ngopi. Ngopi panjang enak, ngopi dulu, datang dulu. Saya juga punya tetangga, Pak. Tetangga saya tidak semuanya sholat, Pak. Tapi kemudian saya bilang, ayah nggak sholat, rusak kan. Saya juga dosa kalau dia nggak sholat, saya nggak datangi rumahnya, saya dosa. Ya kapan ada waktu saya ke rumahnya ngobrol, deket dulu, kenalan dulu. Saya Ahmad, saya tetangga baru jenengan. Nanti besoknya lagi saya datang dari safar, saya kasih hadiah, ya kan gitu. Datang lagi kapan saya kasih apa. Terus kadang jagongan malam Ahad, biasanya libur kantornya, datang gue ngobrol. Itu dulu. Jangan langsung sholat itu wajib, Pak. Tidak bisa. Ini yang terjadi. Ini masalahnya. Kalau seandainya ada hubungan dulu sosial, hubungan tetangga, yang umum-umum aja lah, jangan yang tinggi-tinggi, yang umum. Sudah terjadi. Nih. Nah Ustadz, kalau saya tidak punya kapasitas itu Ustadz. Saya tidak punya. Nanti saya malah jadi ikut-ikutan. Kalau memang seperti itu, kita nggak kuat. Nanti kalau kita duduk situ, kita ikut-ikutan, kita wajib menjauh. Karena menyelamatkan diri lebih baik. Itu memang seperti itu. Tapi yang poin disampaikan adalah, kalau apakah dihajar, apakah tidak dijauhi dan sebagainya. Ini bab lain, ini butuh pembahasanku khusus. Tapi secara umum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Ini mohon maaf karena mungkin habis ini saya juga ada pertemuan wali murid jam 9 kajian lagi di Parai. Nanti saya izin langsung. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan, dan semua kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada yang keliru. Mungkin dalam video ini ada yang lihat saya keliru. Tolong saya dibenarkan. Tidak lain dan tidak bukan, hanya ingin benar-benar menyampaikan sesuai apa yang disampaikan Nabi, apa yang diajarkan Nabi SAW dan para salafus salih. Jazakumullahu khairan katsiran atas kedatangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.